Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Sumur Tua Kosong. Asli sih guys, cerita horor kali ini berhasil membuat bulu kuduku merinding. Jadi tuh ya guys ya, ada 2 orang mahasiswi yang pergi ke suatu desa. Tapi desa itu tuh misterius banget guys. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, cerita ini tuh udah lama, sekitar 10 tahun yang silam. Nah, ini tuh cerita dari teman kita nih. Sebut saja namanya Rini. Rini ini adalah salah satu mahasiswi kesehatan masyarakat yang lagi ngerjain penelitian proposalnya guys. Pak Rizal yang merupakan dosennya si Rini ini menugaskan si Rini untuk pergi ke desa terpencil agar relevan dengan judul skripsinya. Nah, di sini tuh Rini sendiri tuh guys yang memilih desa ini. Ya, dia memilih sebuah desa yang bisa dibilang desa itu desa wisata guys. Nah, desa itu bernama Desa Balangandang. Desa itu memiliki sebuah pantai yang indah dan masih jarang terjamak manusia. Nah, si Rini ini ke desa itu tidak sendirian. Dia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Jessica. Nah, mereka ke sana tuh rencana itu sekalian ingin liburan gitu guys. Setelah Rini menentukan lokasi penelitiannya ini guys, nah akhirnya di ACC tuh sama dosennya. Beberapa hari kemudian, Rini dan Jessica berangkat tuh ke desa itu. Mereka menaiki angkot berkali-kali dan berhenti di perbatasan desa. Nah, pada hari itu tuh hari mulai malam guys, kayak sore banget gitulah. Mereka menunggu angkot yang ingin masuk ke desa itu di sebuah halte bus yang terbuat dari bambu. Karena akses jalan menuju desa itu hanya bisa dilewati oleh satu angkot saja guys. Nah, mungkin sekitar 10 menitan mereka menunggu. Akhirnya dari jauh Rini melihat cahaya lampu sebuah mobil. Nah, benar saja itu adalah angkot yang akan mengantarkan mereka ke desa itu. Saat itu mereka girang nih guys menyambut angkot itu. Mereka naik nih. Terus supir angkot itu juga terkesan sangat ramah. Di perjalanan supir itu sempat nanya nih ke Rini dan Jessica apa maksud dan tujuan mereka pergi ke desa itu. Dengan hati-hati Rini menjelaskan nih kalau dia ingin melakukan penelitian di desa itu. Nah, tidak terasa sudah 30 menitan mereka berada di angkot itu. Angkot itu bergoyang-goyang guys. Cahaya lampu angkot menembus tebalnya kabut. Tiba-tiba Rini mengendus nih. Dia mencium sesuatu kayak bau bangkai gitu guys. Belum sempat bertanya, supir angkot ini bilang nih ke Rini kalau emang di daerah ini tuh banyak sekali bangkai babi yang mati. Nah, setelah sopir bicara kayak gitu guys, tiba-tiba Rini terbelalak kaget tuh karena dia tidak melihat sopir itu lagi. Mobil terlihat berjalan sendiri tanpa ada yang mengemudikan. Nah, tiba-tiba lampu di angkot itu padam total guys. Rini dan Jessica teriak-teriak
panik dah tuh di situ. Mereka mencoba keluar dari angkot, tetapi sayangnya pintu angkot itu tiba-tiba terkunci guys. Mereka merasakan angkot itu masih berjalan perlahan, dan tiba-tiba pintu angkot itu terbuka lagi guys. Mereka berdua ini bergegas keluar dari angkot itu, dan mereka berhenti tepat di sebuah gapura yang terbuat dari bambu bertuliskan Desa Wisata Balangandang. Dari kejauhan, Rini melihat banyak sekali cahaya-cahaya lampu rumah guys, yang diyakini Rini itu adalah rumah-rumah warga. Akhirnya mereka berdua berjalan nih guys, menembus tebalnya kabut menuju desa itu. Nah, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak. Sebut saja namanya Pak Marto guys. Dia adalah RT di desa itu. Nah, Pak Marto bertanya nih, maksud dan tujuan mereka datang di sini. Rini pun dengan hati-hati menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke desa itu guys. Akhirnya Pak Marto ini menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya dia. Tetapi Rini dan Jessica menolak secara halus. Mereka menanyakan nih, apakah di desa ini ada sebuah penginapan. Tapi sayangnya guys, kata Pak RT, di desa ini tidak ada penginapan. Yang ada itu cuma rumah seorang warga yang sudah lama kosong dan tidak ditinggali. Saat itu Pak RT menawarkan nih sama mereka berdua untuk tinggal di rumah itu saja. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Rini dan Jessica mau dah tuh tinggal di rumah itu. Nah, tidak lama dari itu Pak RT pun mengantarkan mereka di rumah kosong yang ternyata dekat dengan pantai. Rumah itu memang terlihat sudah sangat kumuh guys, seperti memang sudah lama ditinggali pemiliknya. Ditambah lagi rumah itu belum ada penerangan listrik. Jadi mau tidak mau, Rini dan Jessica memakai lampu canting untuk penerangan. Saat itu Pak RT menjelaskan nih, kalau di rumah ini itu ada 2 kamar dan ada 2 kamar mandi. Nah, di setiap kamar mandi ini guys, ada sumur tuh. Nah, tapi di salah satu kamar mandi itu ada sumur yang sudah kosong dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau mereka ingin mandi atau buang air, pergi saja tuh ke WC yang sebelah kanan. Malam pertama mereka tinggal di rumah itu guys, bener-bener kayak gimana ya? Kebayang gak sih kalian tinggal di sebuah rumah yang sudah lama dikosongkan, terus tuh kotor gitu guys. Belum lagi sebelah kamarnya Rini dan Jessica ini kosong guys dan tidak memiliki pintu. Ngeri kan? Nah, di malam itu Rini sudah tidur nih, tetapi tidak dengan Jessica. Jessica kebelet pipis nih guys. Dia membangunkan Rini, tapi Rini tidak kunjung bangun tuh, pules banget tidurnya. Akhirnya si Jessica memberanikan diri pergi ke belakang untuk buang air. Di situ tuh dia mencium nih guys, bau bangkai yang sama persis dengan bau yang dia cium di angkot tadi. Seketika bulu kuduknya Jessica meremang guys. Dia juga mendengar nih kalau ada bunyi orang sedang mengunyah di salah satu kamar mandi itu. Lebih tepatnya di sumur kosong itulah guys. Nah, saat Jessica buang air nih guys ya, kan itu ada timba air yang untuk ke sumur ya. Dia angkat dah tuh timba air itu. Nah, tiba-tiba guys, timba air tuh tak kayak rasa berat aja gitu. Pas dia
tertarik. Kalian tahu dia lihat apa? Dia lihat ada sosok anak kecil botak. Ya, bisa dibilang itu tuyul guys. Seketika Jessica pingsan dan baru siuman keesokan harinya. Oh iya guys, aku lupa nih kasih tahu ke kalian kalau Pak RT berpesan nih kepada mereka berdua untuk tidak menyanyikan lagu Lingser Wengi. Karena konon katanya siapapun yang menyanyikan lagu Lingser Wengi di desa itu bisa membangkitkan kuntilanak yang sudah lama mereka tawan. Dan itu bisa berakibat sangat fatal nih guys di desa itu. Singkat cerita, keesokan harinya setelah si Jessica pingsan ini guys, Jessica menceritakan apa yang dia alami di malam itu. Rini pun sontak kaget lah, kayak ada kengerian tersendiri nih yang terbesit di hatinya. Nah, tidak lama dari itu, akhirnya mereka memutuskan nih untuk pergi berjalan-jalan keliling desa. Ya, sekalian untuk meminta para warga nih mengisi kuesioner bahan proposalnya si Rini. Di situ tuh Rini melihat guys kalau rata-rata warga desa di situ tuh mempunyai gelang yang sama, di mana gelang itu terbuat dari sobekan kain berwarna putih yang melingkar di pergelangan tangan mereka. Nah, selesai mengisi kuesioner nih, akhirnya mereka berdua pulang lagi nih ke rumah itu. Mereka melihat Pak RT sedang memasang instalasi listrik untuk rumah itu guys. Nah, di hari kedua ini, itu tuh rumah itu udah gak kelihatan terlalu menyeramkan karena sudah ada aliran listrik yang masuk ke dalam rumah itu. Dan rumah itu pun sudah dibersihkan nih sama mereka berdua. Di malam hari di mana Rini sibuk dengan laptopnya, nah si Jessica ini guys pergi mandi tuh. Dia sambil memutar lagu-lagu tuh di HP-nya guys melalui siaran radio. Saat dia mengeramas rambutnya, tiba-tiba di salah satu siaran radio ada yang request lagu Lingser Wengi. Dan seketika itu lagu itu diputarlah tuh guys. Lingser Wengi sepi turun. Kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba di sumur sebelah kamar mandi Jessica mandi ini ada suara ledakan kencang banget tuh guys, dan tercium bau bangkai. Sontak Jessica kaget tuh, dia buru-buru keluar dari kamar mandi. Nah, setelah dia keluar, dia mendapati si Rini sudah berdiri di pintu kamar mandi yang kosong itu. Dia melihat guys, mereka melihat nih kalau ada sosok wanita besar sebesar kerbau keluar dari mulut sumur itu. Rambutnya panjang, memiliki bola mata putih, melotot seram ke arah mereka berdua guys. Sosok itu terbang keluar sambil cekikikan. Nah, tidak lama dari itu guys, tiba-tiba Pak RT datang nih ke rumah mereka. Di situ tuh lagu Lingser Wengi belum selesai diputar. Buru-buru Pak RT minta nih ke Jessica untuk mematikan radio itu. Pak RT bilang kalau sosok yang keluar dari sumur itu adalah sosok kuntilanak yang selama ini mereka tawan. Dan benar saja guys, beberapa hari kemudian banyak anak-anak kecil yang hilang tuh dari desa itu. Dan ditemukan kerangka tengkorak mereka mengapung di pantai dekat Gua Keramat yang selama ini mereka mengira kalau kuntilanak itu mereka tawan atau kurung di Gua Keramat
dekat pantai. Bukan cuma anak kecil guys yang menjadi korbannya, bahkan banyak beberapa wanita hamil yang kehilangan bayinya di dalam perut. Tiba-tiba kosong aja gitu guys perutnya. Dan konon katanya anak-anak kecil yang dimakan kuntilanak itu menjadi tuyul yang menemani kuntilanak itu guys. Saat itu keadaan desa semakin kacau guys, dengan teror mengerikan dari kuntilanak itu. Akhirnya ada beberapa warga yang memutuskan meninggalkan desa itu. Dan sebagian warga lagi masih mencari nih siapa sih orang yang berani-berani menyanyikan lagu Lengser Wengi itu hingga kuntilanak itu bangkit lagi. Akhirnya perlahan demi perlahan warga kampung meninggalkan desa itu. Dan desa itu pun menjadi desa terbengkalai tanpa satu penduduk. Nah, info terakhir tentang Jessica dan Rini, dimana Jessica ini hilang guys, meninggal atau gimana ya, kayaknya diambil juga tuh sama kuntilanak itu, karena dia kan yang membuat semua ini terjadi. Nah, sedangkan Rini pulang dengan selamat ke kotanya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan skripsinya dan dia juga masih dihantui rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya itu guys. Nah, itulah tadi guys sebuah cerita horor dari Rini yang mengalami hal yang sangat mengerikan di dalam hidupnya, dimana awalnya dia ini ingin berencana liburan dengan sahabatnya, malah menjadi petaka yang tidak akan pernah dia lupakan. Oke guys, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.